Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Naja, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2106986. Di sini saya akan memaparkan penelitian literatur saya mengenai ramuan tradisional untuk pengobatan DBD di Denmark yang diajukan untuk mata kuliah antropologi kesehatan yang diampu oleh dosen Pak Tirta Dikusuma Sutarto, S.Prof, Nurse and Prof. Pertama-tama untuk pembahasan, di sini saya akan menjelaskan dengan sikap mengenai pengertian DBD, lalu kepercayaan masyarakat dan pasar mengenai penyakit dan juga pengobatan, terus kandungan dan juga manfaat ramuan tradisional pengobatan DBD di Denpasar, tata cara pembuatan ramuan tradisional untuk pengobatan DBD di Denpasar, dan yang terakhir adalah situasi dan saran. Nah, untuk DBD, apa itu DBD? DBD atau demam berdarah dingin merupakan penyakit yang mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Nah, penyebab utamanya dari dengue ini itu tuh disebabkan oleh 4 serotype yang berbeda. Yang dimana apabila kita sudah terpapar salah satu serotype tersebut, kita tidak akan bisa terpapar lagi oleh serotype yang sama. Lalu, kepercayaan masyarakat Denpasar mengenai penyakit dan juga pengobatan. Nah, masyarakat di Bali itu percaya bahwa penyakit itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor skala dan juga niskala. Nah, faktor skala ini merupakan faktor yang dia itu berasal dari luar yang dia itu nyata ada gitu. Dan ada wujudnya gitu, seperti kayak luka sayapan, pilek, batuk, dan juga luka memar gitu. Itu termasuk dalam faktor skala. Sedangkan faktor niskala itu merupakan faktor yang dia itu nggak nyata, biasanya gaib gitu ya. Nah, dia itu biasanya sebenarnya sakit, cuman dia tidak tampak gitu. Lalu untuk sistem pembagian penyakit itu di dalam USADA atau USADA itu adalah kitab pengobatan dari masyarakat Bali itu tuh dikelompokkan berdasarkan Ayurveda, ya itu tuh didasarkan juga dari penyebabnya. Nah, pertama-tama itu ada adiatika. Adiatika ini adalah penyakit yang penyebabnya itu berasal dari dirinya sendiri, seperti penyakit keturunan, penyakit yang didapat dari dalam kandungan. Lalu ada adidaika. Nah, adidaika ini penyebabnya itu berdasarkan dari pengaruh lingkungan luar. Itu tuh kayak pengaruh musim gitu kan ya. Lalu juga pengaruh dari yang tadi faktor skala dan juga skala gitu kan ya. Nah, lalu ada yang terakhir itu adibautika. Nah, adibautika ini adalah penyakit yang disebabkan biasanya oleh benda tajam, gigitan binatang, kecelakaan, sehingga dia itu bisa menimbulkan luka. Nah, berdasarkan itu, DBD ini termasuk ke dalam adibautika, yaitu berasal dari gigitan binatang. Nah, untuk pengobatan sendiri, pengobatan tradisional ini tuh pengobatan tradisional dari Bali ini tuh seperti pengobatan tradisional pada umumnya, yaitu menggunakan tanaman sebagai ramuan untuk mengobati penyakit. Nah, lalu kandungan dan juga manfaat ramuan tradisional dari Denpasar ini. Nah, untuk kandungannya tersendiri, dia ini ada 6 bahan, yaitu ada sari jambu biji merah, terus ada rebusan angka, ada sari kurma, ada loloh kunyit, loloh daun dadap, dan juga loloh daun pepaya. Untuk manfaatnya tersendiri dari masing-masing bahan itu, pertama ada sari jambu biji merah. Nah, sari jambu biji merah ini merupakan obat tradisional yang digunakan untuk peningkatan trombosit gitu, pada pasien DBD. Karena dia ini kaya dengan vitamin C, beta-karotein, vitamin B1, B2, dan juga B6. Nah, menurut penelitian dari Agustinus sendiri, untuk pemberian sari jambu biji merah ini kepada pasien DBD ini itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh nyata terhadap nilai trombosit, hematokrit, dan juga hemoglobin. Tapi pemberian sari jambu biji merah ini
bisa mempengaruhi persentase nilai trombosit dan juga hemotrofit. Lalu selanjutnya, rebusan angka. Nah, pada kasus demam berdarah, rebusan angka ini bisa menaikkan trombosit karena mengandung isoflavon dan juga lovastatin. Nah, isoflavon dan lovastatin ini berperan sebagai senyawa antiinflamasi sehingga bisa mencegah terjadinya trombositenia atau salah satu penyebab terjadinya pendarahan pada kasus demam berdarah. Lalu sari kurma. Nah, sari kurma ini digunakan untuk mengatasi demam berdarah karena mengandung unsur-unsur nutrisi mikro penyusun trombosit, yaitu seperti asam amino dan juga glutathione. Nah, sehingga pembentukan trombosit ini bisa berjalan dengan cepat gitu. Selanjutnya ada lawak kunyit. Nah, lawak kunyit ini bisa dimanfaatkan sebagai antipiratif pada kasus demam berdarah karena mengandung fenol. Yang salah satunya itu ada senyawa flavonoidnya. Nah, senyawa flavonoid dalam kandungan rempah kunyit ini bisa menempel pada sel imun, lalu memberikan sinyal intraseluler untuk bisa mengaktifkan kerja sel imun supaya bisa lebih baik. Nah, menurut kepercayaan orang masyarakat Bali sendiri, kunyit ini tuh mempunyai khasiat yang dingin gitu, atau sifatnya itu dingin gitu, sehingga bisa digunakan untuk menetralkan penyakit yang sifatnya itu panas kayak demam. Nah, lalu selanjutnya ada lawah daun badak. Nah, lawah daun badak ini bisa dimanfaatkan sebagai antipiratif dan juga antiinflamasi ya, pada kasus demam berdarah karena mengandung etanol, saponin, flavonoid, polifenol, tanin dan juga alkaloid. Nah, flavonoid pada daun badak ini bisa menghambat mekanisme inflamasi sehingga bisa mencegah trombositenia tadi. Nah, sedangkan etanolnya itu etanol dari daun badak ini berfungsi sebagai antipiratif dengan cara dia tuh memblokade produksi prostaglandin yang itu tuh berperan sebagai penginduksi suhu di termostat hipotalamus yang itu bisa menyebabkan demam. Terakhir, lolo daun pepaya. Nah, lolo daun pepaya ini mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan juga glukosida yang berhubungan dengan aktivitas antiinflamasi. Dan juga lolo daun pepaya ini mengandung enzim yang dia itu bisa membantu meningkatkan jumlah trombosit. Nah, untuk fraksi alkaloid yang dikandung oleh daun pepaya sendiri itu terbukti bertanggung jawab atas aktivitas antitrombositopenik serta flavonol dan juga flavonoid yang itu memiliki efek stimulan pada produksi sel darah. Nah, untuk tata cara pembuatan ramuan tradisionalnya sendiri itu biasanya masyarakat Bali ini mengkonsumsi ramuan itu dalam bentuk yang cair atau biasanya masyarakat Bali sebut dengan loloh dan juga rebusan. Nah, pertama-tama itu bahan-bahan yang digunakan sebagai ramuan yang tadi saya jelaskan ini dibersihkan dahulu sebelum diolah supaya nanti higienis. Lalu selanjutnya untuk pembuatan loloh untuk loloh daun seperti daun dadak dan juga daun pepaya itu dilakukan dengan cara diremas supaya bisa mendapatkan zat-zat yang terkandung di dalam daun yang digunakan. Lalu untuk pembuatan loloh kunyit sendiri itu dilakukan dengan cara memarut kunyit untuk mendapatkan saripatinya. Nah, untuk rebusan angkat itu direbus sampai dia itu diperoleh infusanya. Nah, untuk sari kurma sendiri ini biasanya sudah tersedia dalam bentuk kemasan yang langsung siap konsumsi dan biasanya sari kurma ini sudah mengandung zat-zat yang ada di dalam angkat gitu, sudah mengandung angkat gitu. Lalu selanjutnya simpulan dan saran. Berdasarkan pemaparan saya sebelumnya, masyarakat Kota Denpasar ini mengonsumsi ramuan tradisional untuk menangani demam berdarah itu karena adanya informasi dan juga kepercayaan dari pendahulunya dulu dan juga bahan-bahan yang mudah didapat dan tidak asing kalangan masyarakat, termasuk harga yang terjangkau serta bisa digunakan untuk pengganti obat sintetis itu tuh menjadi faktor kenapa masyarakat mengkonsumsi ramuan tradisional ini. Nah,
ramuan tradisional dari Kota Denpasar ini bisa dijadikan alternatif untuk pengobatan demam berdarah karena bahan-bahan yang digunakan itu kebanyakan tidak mengandung efek samping dan juga memiliki manfaat lain untuk kesehatan tubuh. Namun masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai ramuan tradisional ini supaya nanti ke depannya itu bisa lebih teratur dan bisa mengetahui takaran yang tepat gitu, supaya saat dikonsumsi oleh masyarakat ini bisa meningkatkan atau memberikan keyakinan dan juga keamanan kepada masyarakat sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan juga apabila ada yang ingin ditanyakan atau mengkoreksi mengenai hasil pemaparan saya bisa di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.